Salam cerdas, Casis Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi TIU yang merupakan bagian dari tes SKD pada tes kedinasan ataupun CPNS. Pada TIU itu sendiri terdapat beberapa materi yang harus teman-teman pahami dan dikuasai agar pada saat mengerjakan soal nanti dapat berjalan dengan baik ya tentunya. Nah, salah satu bagian dari TIU itu adalah operasi hitung ya. Pada operasi hitung itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian lagi atau ada sub-sub materi yang harus teman-teman ketahui juga. Jadi untuk yang pertama itu ada aljabar. Mungkin dari teman-teman sudah familiar ya dengan aljabar. Aljabar itu biasanya identik dengan A tambah B atau A kuadrat tambah B kuadrat, atau bisa juga A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini merupakan salah satu bentuk dari aljabar ya. Kemudian ada yang namanya eksponen. Nah, pada eksponen ini itu bisa dalam bentuk akar, seperti akar 2, 3 akar 5, atau 3 akar 3 ditambah akar 5. Ini bisa saja bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang namanya pangkat. Bisa seperti 5 pangkat 3 atau 1/3 pangkat 3 atau 5 pangkat min 3. Ini bisa ya. Jadi banyak macamnya dari pangkat ini nanti. Kemudian ada pecahan. Pecahan ini seperti 2/3 atau 3/5 atau bisa juga dalam bentuk pecahan campuran itu 1/3 ya. Kemudian ada yang namanya dalam bentuk desimal. Desimal itu ya seperti 0,25 atau 7,75 atau 3,3335. Banyak ya jenis desimal. Kemudian dalam bentuk persen ada juga 35% misalnya atau 25% atau 0,3%. Nah, terkadang antara submateri satu dengan submateri yang lain itu akan saling berkaitan. Nah, seperti misalnya dalam soal aljabar, itu bisa saja nanti ada eksponennya. Atau dalam bentuk pecahan, itu akan ada dalam bentuk desimalnya nanti. Seperti apa bentuk soalnya, kita akan bahas pada video pertama ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk soal dari eksponen ya untuk soal yang pertama ini. Yang ditanya nilai dari 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5. Nah, jika ada soal seperti ini, teman-teman jangan mengerjakan manual ya. Artinya manual itu dicari dulu 3 pangkat 5-nya berapa, baru dijumlahkan. Kita pakai cara cepatnya nih teman-teman. Jadi kita tulis terlebih dahulu 3 pangkat 5. Nah, kita lihat di sini 3 pangkat 5-nya ini kan ada 3 ya, ada 3 bilangan ya. Jadi kita bisa kalikan dengan 3. Karena dia sama semua. Karena semua bilangan inilah 3 pangkat 5. Nah, kita pernah belajar di matematika, jika ada bilangan A pangkat N dikali A pangkat M, maka pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. A pangkat N tambah M. Kemudian apabila dalam bentuk pembagian misalnya A pangkat N dibagi A pangkat M, maka pangkatnya iya kita kurangi. Nah, ini bentuk umum yang harus teman-teman kuasai dan ingat dalam mengerjakan soal eksponen nanti. Jadi berapa nih jadinya? Nah, ini kan kalau nggak ditulis pangkatnya ini kan itu sebenarnya pangkat 1 ya. 3 ini. Nah, berarti 3 pangkat 5 ditambah 1. Berapa? 3 pangkat 6. Nah, berapa 3 pangkat 6? 729. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua.
Hasil dari 4,39 dikali 32,7 ditambah 5,61 dikali 32,7. Nah, perhatikan di sini, pada soal ini terdapat dua bilangan yang sama nih teman-teman, yaitu 32,7. Nah, artinya kita dapat mengeluarkan bilangan ini. Jadi misalkan ada AC ditambah BC, itu kita dapat mengeluarkan C-nya. Jadi C, A tambah B. Nah, sama seperti soal ini, jadi jika kita mengeluarkan 32,7-nya, berarti 32,7 dikali 4,39 ditambah 5,61. Kita tutup kurung. Oke. 32,7 kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 4,39 ditambah 5,61 hasilnya adalah ya 10. Kita kalikan. 32,7 dikali 10 adalah 327. Yang jawabannya adalah yang E. Gampang ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. 36 adalah P% dari 75. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh dalam soal ini. Lihat baik-baik. 36 adalah P% dari 75. Artinya, 36 ini adalah hasil dari P% dari 75 ini. Berarti kita dapat menuliskannya P% dari 75 berarti 7 dikali 75 itu sama dengan 36. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P-nya. P% itu kan berarti P per 100 ya. P per 100 dikali 75 sama dengan 36. Nah, tinggal kita keluarkan nih. Tinggal kita operasikan seperti biasa. 36, 100 pindah roh berarti jadi kali. Kemudian 7 bagi dengan 75. Oke. Hasilnya adalah 48. Oke. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal yang keempat, atau soal terakhir pada video pertama ini, nilai A tambah B itu adalah 51, dan A dikurang B itu 25. Yang ditanya adalah A dikali 2B. Nah, kita harus mencari dulu nih teman-teman, berapa nilai A dan nilai B dari bilangan ini. Dengan memanfaatkan informasi yang kita ketahui. Kita dapat memanfaatkan metode eliminasi ya. Metode eliminasi, jadi A tambah B sama dengan 51, A dikurang B sama dengan 25. Kita hilangkan salah satu persamaannya atau salah satu variabelnya. Di sini saya hilangkan yang A berarti dikurang. A dikurang A itu habis. B dikurang min B itu berarti 2B. Dan 51 dikurang 25 itu adalah 26 ya. Berarti B 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13. Kita substitusikan nilai B ini ke salah satu persamaan yang ada. Boleh persamaan yang ini ataupun yang ini ya. Bebas terserah teman-teman. Untuk saat ini saya menggunakan yang bawah ya. Berarti A dikurang B-nya ada tadi 13, kita langsung masukkan. Sama dengan 25. Berarti A sama dengan 25 ditambah 13. Hasilnya adalah 38. Udah nih, kita sudah mendapatkan nilai A dan B-nya. Maka A dikali 2B, nilai A-nya tadi adalah 38. Dikali 2B, 2B tadi adalah 13. Berarti 38 dikali 26. Hasilnya adalah 988. Jadi jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Dari 4 soal tadi, ada yang masih bingung? Jika teman-teman masih ada yang bingung terkait soal yang sudah dibahas tadi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan jika ada soal yang tidak dipahami, itu bisa DM di Instagram Chassis Indonesia 45. Untuk link Instagramnya ada di deskripsi ya. Terima kasih dan selamat belajar.